Shalom Keris Kids. Hai, apa kabar semuanya? Kalau ditanya apa kabar, jawabannya luar biasa. Oke. Sekali lagi. Apa kabar semuanya? Luar biasa. Wah, pintar. Adik-adik di rumah apa kabar nih? Pastinya luar biasa. Yes, ditunggu loh untuk bisa ibadah bareng-bareng onsite sama teman-teman Keris Kids lainnya ya. Bener banget. Betul. Nah, coba buat adik-adik yang udah ada di sini nih, duduknya tetap di dalam kotak dan kalau kotak depannya itu masih kosong, boleh yuk majuan lagi ke depannya. Kita isi dulu kotak-kotak yang di depan yang kosong. Jadi di sini tuh depan ada, tengah kosong, belakang Betul, ada ya. Dimajuin aja yuk duduknya yuk. Biar kita bisa merapat dulu, nanti adik-adik yang baru datang bisa menempati kotak yang di belakang. Oke. Nah juga nih jangan sampai stiker namanya hilang. Stiker namanya coba dicek masih ada nggak? Stiker nama masih ada? Aman semua stiker namanya? Aman. Aman, jangan sampai hilang ya. Buat ambil sepatu dan ambil hadiah spesial. Hadiah spesial dari Keris Kids ya. Iya. Nah coba nih pada bawa buku activitiesnya nggak nih? Minggu lalu ya Kak kita baru bagiin buku activities yang baru untuk bulan Juni. Nah udah pada bawa belum? Udah? Oh iya udah. Kalau yang udah dapet Kak, iya. Dan gak bawa, kita gak bisa kasih lagi. Betul, jadi setiap anak cuma punya kesempatan satu kali dapat bukunya ya. Benar. Jadi jangan sampai hilang, jangan sampai rusak ya. Oke, dan juga nih kakak mau ingetin sepanjang ibadah, semua permainan, semua handphone, semua gadget itu disimpan dulu di dalam tasnya masing-masing ya. Jangan sampai dikeluarin dulu biar ibadahnya bisa fokus. Nah, oke deh. Berarti kayaknya adik-adiknya udah pada mulai semangat nih. Coba kita tes dulu kali ya Kak ya. Boleh. Keris Kids. Yang semangat cuma satu Kak yang di depan sini. Yang lain pada asik. Coba kakak tanya lagi nih. Kalian semua siap buat mulai ibadah? Siap. Kalau siap coba berdirinya ngadep kemana? Berdirinya hadap mana? Lihatnya kemana? Depan. Ayo. Siapa yang masih tengok kanan kiri? Hadap kanan kiri. Hadap kanan kiri, jangan hadap kanan kiri, hadap depan dulu. Oke, sekarang coba kakak tes lagi. Keris Kids. Lagi lebih semangat boleh? Keris Kids. Luar biasa. Oke. Udah pada siap Kak buat nyanyi jingle nih Benar. kayaknya nih. Siap semua adik-adik? Siap ya, langsung kita mulai dengan lagunya. Let's go. Keris Kids, grace, grace, grace. Keris Kids, grace, grace, grace. Living under His grace, Jesus most beloved children. We are precious in His eyes. We are Keris Kids. Keris Kids, grace, grace, grace. Keris Kids, grace, grace, grace. Keris Kids. It's Jesus who sets us free. It's Jesus who makes us happy. Amazing will be our journey. We are Keris Kids. Grace, grace, grace. Yeay, Shalom Keris Kids. Hah, mana suaranya? Sekali lagi ya, Shalom Keris Kids. Nah gitu dong. Siapa di sini yang bersuka cita karena bisa ibadah onsite di Keris Kids? Kita mau undang teman-temannya untuk bisa beribadah onsite di Keris Kids ya Kak Pinka? Iya. Kak Elba. Oke. Siapa di sini yang udah siap buat memuji nama Tuhan? Siapa yang udah siap memuji nama Tuhan? Yang udah siap memuji nama Tuhan, pada hitungan ketiga kita teriakan haleluya ya. 1, 2, 3. Haleluya. Ayo semuanya, kita tepuk tangan sama-sama. Kita mau memuji kebaikan nama Tuhan.
suaranya hilang kayaknya. Iya. Coba lagi ya. Keris Kids. Grace. Oke, sekarang coba lihat kakinya. Lihat kakinya. Masih ada dalam kotak apa enggak? Ayo coba lihat. Kakinya masih di dalam kotaknya. Terus Kak Mira mau tanya, kalau lagi ibadah lihatnya kemana ya? Benar. Ke depan apa ke temennya? Coba lihat ke depan apa lihat ke belakang? Keris Kids. Grace. Oke, semuanya lihat ke depan ya. Kita mau nyanyi sama-sama. Ayo, kita tepuk tangan kita. Angkatlah suaramu, puji dan serukan nama Yesus. Angkatkan bebanmu, tak perlu khawatir, sebab Dia sanggup. Gerakkan kakimu, menarilah dan bertepuk tangan, bersukacitalah, tak perlu khawatir, sebab Dia sanggup. Sekarang nyanyikan kebesarannya, Dia kuat dan penuh kuasa. Bersorak-sorai karena kasih-Nya telah datang melawat kita. Nyanyi bagi Dia. Ayo Kak Mira mau lihat tangannya di atas. Angkatlah suaramu, puji dan serukan nama Yesus. Angkatkan bebanmu, tak perlu khawatir, sebab Dia sanggup. Gerakkan kakimu, menarilah dan bertepuk tangan, bersukacitalah, tak perlu khawatir, sebab Dia sanggup. Sekarang nyanyikan kebesarannya, Dia kuat dan penuh kuasa. Bersorak-sorai karena kasih-Nya telah datang melawat kita. Nyanyi bagi Dia. Ayo kita nyanyi sama-sama ya. Sekarang nyanyikan kebesaran. Yang keras dong. Sekali lagi ya. Sekali lagi ya. Sekarang mana suaranya? Bersorak datang. Nyanyi bagi Dia. Sekarang nyanyikan kebesarannya, Dia kuat dan penuh kuasa. Bersorak-sorai karena kasih-Nya telah datang melawat kita. Nyanyi bagi Dia. Nyanyi bagi Dia. Nyanyi bagi Dia. Yeay, siapa yang masih bersuka cita? Oh masih banyak. Ayo sekarang semuanya lihat ke depan. Udah gak ada yang bercanda lagi. Kita mau menyembah nama Tuhan. Semuanya tutup mata. Lipat tangannya. Kita mau nyanyi sama-sama ya. Kau hiasi kehidupanku dengan
Haleluya. Yuk sama-sama kita kasih tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Sebentar kita akan masuk ke perjamuan kudus. Untuk teman-teman yang di sini, nanti kakak-kakaknya akan bantu untuk membagikan perjamuannya. Dan untuk teman-teman yang di rumah, teman-teman boleh persiapkan roti atau crackers dan sirup atau jus anggur. Nah, kita mau sama-sama perjamuan kudus, kita mau memberitakan kematian Tuhan Yesus. Yuk, aku mau ajak adik-adik semua kita angkat dulu rotinya. Rotinya dulu kita angkat, ikutin aku berdoa ya. Terima kasih Tuhan Yesus untuk tubuh-Mu Tuhan yang Engkau berikan hancur-hancuran di atas kayu salib, menanggung semua penyakit kami, sehingga hari ini Tuhan kami sehat sempurna. Oleh bilur-bilur-Mu kami sembuh. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus, inilah tubuh Tuhan Yesus Kristus. Yuk sama-sama kita makan, inilah tubuh Tuhan Yesus Kristus. Sudah semua? Yuk, kalau sudah, kita sama-sama angkat anggurnya. Ikutin aku berdoa ya. Terima kasih Tuhan Yesus untuk darah-Mu yang tercurah di atas kayu salib. Mengampuni semua dosa, semua kesalahan kami. Sehingga hari ini Tuhan, kami menjadi orang benar. Kami menjadi anak kesayangan Bapa di sorga. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah darah Tuhan Yesus Kristus. Yuk sama-sama kita minum, inilah darah Tuhan Yesus Kristus. Oke, yuk aku mau ajak adik-adik semua yang di sini dan yang di rumah. Kita lipat tangan kita. Kita tutup mata kita. Ikutin aku berdoa ya. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kasih karunia-Mu di dalam hidup kami. Sebentar Tuhan, kami ingin duduk diam, mendengarkan firman-Mu. Pimpin kami Tuhan, agar kami dapat mengerti firman Tuhan yang akan kami dengar. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus, yang percaya, yang disayang sama Tuhan, sama-sama kita katakan, amin. Amin. Halo. Hai. Halo, halo, hai. Oke. Adik-adik udah sarapan? Udah. Oke, ada yang belum. Yang belum nanti habis ini pulang mau sarapan bareng keluarga kalian? Oke. Nah, adik-adik. Coba, aku mau nanya nih. Coba ya, aku mau nanya. Kalian masih ingat nggak minggu lalu kita belajar tentang apa? Ada ingat nggak? Ingat, oke. Yang ingat, ada yang ingat tentang Roh Kudus, betul. Jadi minggu lalu kita belajar tentang Roh Kudus. Roh Kudus sebagai apa Kak? Roh Kudus berdoa untuk kita, bahkan untuk keluhan-keluhan kita yang tidak terucapkan. Dan Roh Kudus juga membantu kita dalam berdoa. Nah, adik-adik, hari ini, hari ini kita akan belajar dari sebuah cerita di Alkitab. Kita ingin belajar dari cerita Nabi Elia. Nabi siapa? Elia. Ada yang tahu Nabi Elia? Udah pernah dengar Nabi Elia? Pernah, oke. Nah, kita akan sama-sama belajar dari satu cerita Nabi Elia nih. Nah, aku mau kasih judul cerita kita hari ini, doa yang sungguh-sungguh. Apa namanya? Doa yang sungguh-sungguh, oke? Jadi boleh ditambahin Kak gambarnya?
Doa yang sungguh-sungguh, oke? Kita baca sama-sama ya. 1, 2, 3. Doa yang sungguh-sungguh. Boleh nextnya Kak? Nah ini ya Nabi Elia ya. Oke, jadi adik-adik Nabi Elia pekerjaannya adalah untuk memberitakan firman Tuhan. Semua perkataan Tuhan. Nah adik-adik dalam perkataannya Elia punya kuasa dan punya otoritas dari Tuhan. Ia sama seperti kita adik-adik. Di mana ia sangat percaya kalau apapun yang dia katakan dan doakan dengan iman pasti terjadi. Nah, coba aku mau nanya. Di sini kira-kira Elia lagi megang apa? Dia megang tongkat, oke. Nah, yang di sebelah situ ada gambar apa ya? Ada apa? Raja, ya. Oke, jadi pada waktu itu, pada zaman Elia masih hidup, masih ada di dunia ini, ada seorang raja yang perbuatannya begitu jahat di mata Tuhan. Nah, Elia mau supaya raja ini bisa bertobat dari perbuatannya yang jahat. Nah, adik-adik, coba kita sama-sama konsentrasi. Karena dari cerita ini kita akan belajar nih, bagaimana sih Kak doa yang bersungguh-sungguh, oke? Jadi, tadi ya, pada zaman itu ada seorang raja yang sangat jahat. Elia mau supaya raja ini bertobat gitu kan. Nah kemudian Elia berdoa dan meminta kepada Tuhan supaya tidak menurunkan hujan pada tahun-tahun itu. Nah boleh next ya Kak. Nah ini ya gambar Elia lagi ngapain tadi? Berdoa. Jadi Elia berdoa dan adik-adik tahu nggak? Dalam Alkitab dituliskan setelah Elia berdoa, nanti adik-adik bisa baca di rumah ceritanya, tidak terjadi hujan di tanah itu selama 3,5 tahun. Wah, lama gak 3,5 tahun? Coba adik-adik bayangin, 3,5 tahun gak pernah hujan. Wah, ini jadi ketika Elia berdoa supaya hujan tidak turun dan beneran hujan tidak turun. Coba kita lihat nextnya. Ini ya, aku bacain. 1 Raja-Raja 17 ayat 1. Lalu berkatalah Elia orang Tisbe dari Tisbe Gilead kepada Ahab. Demi Tuhan yang hidup, Allah Israel yang kulayani, sesungguhnya tidak akan ada embun atau hujan pada tahun-tahun ini kecuali kalau kukatakan. Jadi ketika Elia berdoa, hujan tidak turun selama berapa lama tadi? 3,5 tahun. Apa yang Elia doakan punya kuasa dan terjadi. Nanti adik-adik bisa baca di 1 Raja-Raja 17 ya. Ceritanya di rumah. Nah, pertanyaan. Di ayat ini kira-kira nih, kita menemukan nggak doa Elia panjang atau dengan kata-kata yang bagus? Enggak ya? Elia cuma bilang apa? Demi Tuhan yang hidup, Allah Israel yang kulayani sesungguhnya tidak akan ada embun atau hujan pada tahun ini kecuali kalau kukatakan. Nah ini doanya Elia. Dan ketika Elia berdoa seperti itu, tadi hujan tidak turun. Nah boleh next ayatnya Kak, dari Yakobus. Nah ini di Yakobus ini juga mencatat tentang kejadian tadi, ceritanya Elia. Aku bacain ya. Elia adalah manusia biasa sama seperti kita dan ia telah bersungguh-sungguh berdoa. Katakan sama-sama aku, bersungguh-sungguh berdoa. Supaya hujan jangan turun dan hujan pun tidak turun di bumi selama 3 tahun dan 6 bulan. Oke, jadi tadi kita udah baca nih sebelumnya. Di ayat sebelumnya apa? Dituliskan bahwa Elia berdoa, kemudian hujan tidak turun. Di ayat ini kita baca bahwa Alkitab mencatat doanya Elia di ayat sebelumnya adalah doa yang bersungguh-sungguh. Nah, coba kita balik lagi Kak ke ayat sebelumnya. Nah, coba kita lihat ya. Ini yang tadi aku tanya. Apakah di sini kalian melihat Elia doanya panjang banget? Enggak. Apakah Elia berdoa dengan kata-kata puitis? Kalian ada yang udah belajar puisi di sekolah? Puisi bahasa Indonesia udah pernah? Apakah kata-kata Elia seperti puisi yang indah? Enggak. Apa yang Elia katakan? Apa yang Elia doakan? Gimana cara Elia berdoa?
dia memperkatakan apa yang ingin dia lihat. Dan Alkitab mencatat bagaimana cara Elia berdoa sebagai doa yang bersungguh-sungguh. Jadi, oke Kak, jadi gimana nih Kak cara berdoa yang bersungguh-sungguh? Nah, dari cerita Elia, kita bisa belajar adik-adik bahwa doa yang bersungguh-sungguh adalah bukan doa dengan kata-kata yang panjang, bukan juga doa dengan kayak puisi Kak, aku bikin puisi, bukan. Tapi doa yang bersungguh-sungguh adalah ketika kita mengatakan apa yang ingin kita lihat untuk terjadi. Dan terjadi nggak? Dijawab nggak doanya Elia? Dijawab. Jadi tadi adik-adik ya, doa yang bersungguh-sungguh adalah ketika kita memperkatakan apa yang ingin kita lihat. Oke? Nah, boleh next slide-nya Kak. Yakobus 5 ayat 17. Oke. Nah mungkin adik-adik ada yang bertanya nih. Adik-adik ada yang punya pertanyaan. Oke, tapi Kak Elia kan nabi. Betul ya? Tadi di awal aku udah cerita bahwa Elia adalah seorang nabi. Mungkin kalian akan berpikir gitu. Mungkin teman-teman yang di rumah berpikir, Elia kan nabi Kak, wajar doa dia dijawab. Betul nggak? Nah, tapi aku mau kasih tahu rahasianya ke kita semua nih. Kalian siap? Coba kalau siap semua, eyes on me. Oke, semua lihat ke depan. Ayo, jangan lihat yang lain. Coba aku mau lihat, semua lihat ke depan, semua lihat ke layar. Oke, rahasianya ada di ayat ini. Apa rahasianya Kak? Di situ dibilang apa? Elia adalah manusia biasa sama seperti kita. Jadi di Alkitab bahkan dicatat Elia adalah manusia biasa. Jadi ayat ini untuk bilang ke adik-adik, hey, gak perlu kamu jadi seorang nabi kayak Elia. Bahkan dibilang Elia aja seorang yang orang biasa sama kayak kita. Tapi doa Elia dijawab gak sama Tuhan? Dijawab ketika dia memperkatakan apa yang ingin dia lihat. Nah, jadi hari ini udah menjawab ya pertanyaan kalian ya. Kalau kalian punya pertanyaan, tapi kan Kak yang doa nabi. Nah hari ini kita udah belajar nih bahwa ditulis di Alkitab Elia adalah sama seperti kita, yaitu manusia biasa. Amin. Nah, next ayatnya Kak. Kita akan belajar satu rahasia lagi, oke? Jadi coba sebelum kita belajar rahasia, tadi doa yang bersungguh-sungguh gimana? Doa yang bersungguh-sungguh adalah kita ngapain? Memperkatakan apa yang ingin kita lihat untuk terjadi, oke? Jadi misalnya contohnya gimana? Kalian mau nilai ulangannya bagus, oke kalian perkatakan, Tuhan dalam nama Tuhan Yesus nilai ulanganku pasti bagus. Jadi kalian memperkatakan hal-hal baik yang kalian ingin lihat di dalam hidup kalian. Nah itu rahasia pertama. Kita sekarang mau lihat rahasia selanjutnya nih Kak. Apa? Ayo. Yakobus 5 ayat 16. Ayo semua kita lihat ke depan. Doa orang yang benar, bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Oke. Aku mau nanya, siapa di sini yang percaya kalau kita adalah orang benar? Boleh angkat tangan? Oke, sekali lagi aku ulangi. Siapa di sini yang percaya bahwa kita adalah orang yang benar? Boleh angkat tangan? Oke, boleh turunin lagi. Nah adik-adik, kita adalah orang yang dibenarkan karena iman dalam Tuhan Yesus. Kenapa Kak? Kok bisa kita jadi orang benar? Karena Tuhan Yesus sudah menggantikan posisi kita, menanggung semua penghukuman yang seharusnya menjadi bagian kita, sehingga hari ini kita bisa menjadi orang yang benar. Amin. Nah, di ayat ini tulis apa? Doa orang yang benar. Berarti ayat ini buat siapa? Ayat ini buat kita. Katakan sama-sama aku, buat aku. Buat aku, ayat ini buat aku, buat kamu. Jadi ayat ini buat kita. Doa orang yang benar, bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Jadi adik-adik, hari ini kita udah belajar nih, bahwa doa kita, apa yang kita perkatakan punya kuasa. Karena di sini ditulis apa? Kita adalah orang yang benar, betul? Dan doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Jadi adik-adik hari ini kita percaya bahwa
apa yang kita doakan, apa yang kita perkatakan punya kuasa. Amin. Amin. Oke. Jadi aku akan sedikit rekap dari yang kita pelajari hari ini. Pertama, tadi judul kita apa? Doa yang apa? Masih ingat judulnya? Boleh ditampilkan judulnya? Doa yang sungguh. Oke, jadi doa yang sungguh-sungguh. Tadi bagaimana doa yang bersungguh-sungguh kalau kata Alkitab? Kita lihat dari cerita siapa tadi? Cerita Elia. Yaitu kita memperkatakan apa yang pengen kita lihat. Nah, kemudian tadi kita juga udah belajar ya, bahwa doa orang benar, doa kita bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Jadi hari ini adik-adik, apapun yang adik-adik ingin lihat untuk terjadi dalam hidup adik-adik, hari ini pertama, kalian punya keyakinan nih, aku orang benar, doaku besar kuasanya. Apa yang aku katakan punya kuasa. Yang kedua, ketika kita memperkatakan apa yang ingin kita lihat, sesungguhnya Alkitab mencatat bahwa itu adalah doa yang bersungguh-sungguh. Amin. Amin. Yuk, sama-sama kita lipat tangan kita. Kita tutup mata kita. Ikutin aku berdoa ya. Terima kasih Tuhan Yesus. Hari ini Tuhan, kami sudah belajar tentang doa yang bersungguh-sungguh. Kami percaya Tuhan, perkataan kami punya kuasa. Ketika kami memperkatakan apa yang ingin kami lihat, kami percaya Tuhan, itu pasti terjadi di dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus, yang percaya, yang disayang sama Tuhan, sama-sama kita katakan, amin. Thank you Kak Kris. Thank you Kak Kris. Nah, ibadah kita udah selesai. Sekarang waktunya adik-adik semua untuk mengerjakan aktivitiesnya ya. Benar. Nanti jangan lupa kalau misalnya udah disimpan lagi buku aktivitiesnya dan dibawa pulang ya. Iya, jangan sampai ketinggalan. Betul. Nah, oke deh buat adik-adik semua yang di sini maupun yang di rumah, selamat mengerjakan aktivitiesnya. Happy Sunday dan Tuhan Yesus mengasihimu. Bye.